Akhirnya boleh nggak pakai masker sekarang, karena kemarin dapat guidance-nya harus pakai masker kalau misalnya record buat vlog masa-masa COVID. Kita ada update sebenarnya. Kemarin itu ada salah satu kucing piaraan kita, itu kita lepas adopsi kepada orang, dan ternyata baru 24 jam itu udah dibalikin lagi gitu, dibalikin lagi ke kita. Ternyata di sana dalam waktu 24 jam di rumah yang baru itu sudah nyerang 3 orang, dan salah satunya katanya harus masuk UGD karena harus ada yang dijahit. Dan kucing itu ternyata tidak hanya cakak nyakar, dia juga gigit juga. Nah, sebenarnya kita bukannya mau menjerumuskan orang untuk mengadopsi kucing yang galak, tapi sebenarnya yang diperlukan itu adalah setelah kita tanya-tanya, ketika kucingnya dikembalikan, kita tanya ke orang yang adopsi kucingnya, itu infonya itu dia kasih ke tetangganya yang memang sangat-sangat penyayang kucing. Jadi dari awal tuh kita sudah infokan bahwa kucing ini tidak terbiasa untuk dielus perutnya, kemudian tidak terbiasa untuk dipegang-pegang secara rame-rame gitu ya, dan memang dia cenderung galak sama pria dewasa. Jadi kalau misalnya sama wanita, sama perempuan, dan sama anak-anak, itu dia cenderung tidak galak. Itu sudah kita infokan, dan memang katanya akan diadopsi oleh tetangganya yang memang sudah pelihara kucing sejak lama, dan bahkan tidak hanya 1 ekor, sudah punya 3 ekor. Jadi dengan perjanjian kita itu bahwa dia akan mengurus dengan baik, dan kita sudah infokan bahwa karakter kucing ini begini, dan akhirnya dibawalah diadopsi. Alasan kita lepas adopsi itu sebenarnya karena kita sudah punya banyak kucing di rumah, dan itu beranak, dan dari yang ada itu memang yang kurang terpegang ini adalah kucing yang diadopsi ini. Jadi kalau kita pelihara binatang itu memang kalau kita tidak bisa banyak berinteraksi sama dia, sama hewan itu, kita lebih baik kita kasih gratis ke orang yang ingin merawat dengan baik, dengan perjanjian itu tidak akan dibuang. Dan kalau misalnya mereka bosan, tolong kembalikan ke kita. Jadi jangan dikasih ke orang lain, kita kasih gratis, dipelihara dengan baik, dan jangan dibuang. Itu deal dari awal. Dan kemudian kita jelaskan bahwa karakternya seperti ini, dan mereka oke, karena menurut mereka yang akan adopsi itu orang yang sudah berpengalaman untuk pelihara kucing. Jadi akhir minggu lalu, itu hari Sabtu, itu dijemput di sini, kemudian dibawa pulang, dan akhirnya kucingnya Senin pagi balik lagi di sini. Ya, jadi setelah kita bicara, kita tanya bagaimana, akhirnya kita cukup tahu bahwa yang paling penting ya moral of the story-nya sebenarnya kalau kita pelihara binatang, mungkin itu sudah pernah saya jelaskan di vlog sebelumnya. Setiap ada binatang baru yang di rumah, satu yang harus diperhatikan adalah jangan pernah langsung binatang peliharaan itu langsung dimainin. Itu minimal dia harus setengah jam dulu ada di rumah supaya dia beradaptasi dengan baik akan lingkungan, akan bau di sekitar di rumah, kemudian akan
bau dari orang-orang di sekitar juga. Jadi hewan yang baru sampai ke tempat baru, terutama kalau misalnya teman-teman itu ada beli hewan peliharaan baru, tolong jangan langsung dibuka packagingnya ataupun langsung dimainin ya, sehingga binatang itu bisa stres. Dan binatang kalau misalnya stres, kemungkinannya tuh hanya sedikit, either dia akan sakit atau dia akan galak. Dan ini dua-duanya sebenarnya bukan pilihan yang baik sebenarnya kalau misalnya buat binatang ya, karena kita pelihara hewan, beli hewan ataupun kita adopsi hewan, keinginannya si hewan ini bisa kita pelihara dan umurnya panjang, sehat, umurnya panjang. Tapi penanganan pertama ketika si binatang ini sampai ke rumah itu penting banget. Jadi satu adalah selalu biarkan binatang ataupun hewan peliharaan yang baru sampai itu minimal setengah jam di rumah dan diperhatikan kondisinya ketika dia sampai ke rumah. Apakah napasnya terengah-engah, apakah dia itu lemes, ataukah ada sesuatu yang berbeda dari tempat sebelumnya yang kita ambil. Kemudian akan sangat baik kalau misalnya di luar dari ikan ya, kalau ikan beda lagi, terutama ini untuk mamalia, sampai di rumah dan itu setengah jam kita biarkan dulu. Kemudian kalau bisa satu malam ataupun sehari 24 jam kita masukkan kandang dan hanya kita biarkan saja dia di kandang. Kita kasih minumnya, kita kasih makanannya, kita sambil pantau apakah dia kondisinya baik-baik saja, dan keesokan harinya baru kita keluarin dari kandang ataupun kita perkenalan. Ya, jadi kita juga jangan langsung mainin, ada proses kita pengenalan dulu ke binatang yang ada di rumah yang baru datang. Jadi itu salah satu cara supaya hewan peliharaan kita yang baru-baru datang itu bisa sehat dan bisa terus kita pelihara selama-lamanya. Khusus buat si kucing ini, sebenarnya kucing itu punya karakteristik beda dengan anjing, karena kucing itu lebih kepribadiannya, personalitinya itu lebih sensitif. Tidak bisa kita treatment sama seperti anjing. Kalau anjing mungkin hanya 15 menit sampai rumah, atau bahkan pas kita mau adopsi dari tempat adopsinya itu sudah langsung bisa dekat sama kita. Kalau kucing itu berbeda. Kalau kucing kecil masih kitten itu akan langsung akrab, tapi dia rentan stres kalau misalnya sampai ke rumah langsung kita mainin karena kaget sama suhu, sama bau di sekitar, sama suara di sekitar, itu rentan banget. Nah kalau kucing dewasa sebenarnya dia kalau misalnya stres hanya akan ada dua juga. Dia akan stres dan lemes akhirnya dia bisa mati, atau dia stres dan dia akhirnya galak, defend. Jadi kalau kucing memang kita harus lebih bukan berhati-hati, tapi harus kita lebih mengerti kalau mereka itu bukan boneka. Hewan peliharaan itu tidak ada yang memang bisa menjadi full menjadi boneka, tapi mereka itu kita pelihara untuk berdampingan sama kita. Jadi nggak bisa juga kita langsung peluk-peluk, kita langsung gendong-gendong seperti layaknya kita peluk-peluk boneka. Karena hewan pasti adanya nggak nyamannya ketika jari kita itu pegangan terlalu kencang, atau salah satu jari kita ini nusuk menekan ke bagian badannya lebih kencang daripada jari yang lainnya. Itu kadang-kadang membuat mereka itu nggak nyaman dan akhirnya bisa stres, ataupun ketika kita pegang akhirnya mereka melawan. Jadi ini sebenarnya info dan pelajaran aja buat teman-teman juga kalau misalnya baru adopsi hewan baru atau hewan peliharaan baru, dan apa yang harus dilakukan ketika mereka sampai ke rumah. Kalau kita memang lebih tahu ya, menurut pengalaman untuk kucing itu lebih butuh treatment khusus daripada anjing, karena anjing akan lebih mudah dekat dan akan gampang tidak stresnya. Tapi kalau kucing, apalagi kitten, anak kucing masih kecil, itu akan mudah stres kalau di tempat baru.
Kalau ikan sih mungkin teman-teman juga sudah pada tahu ya, ada yang namanya proses aklimasi. Jadi kalau misalnya kita baru beli ikan dari tukang ikan ataupun dari farm ikan, kita hampir sama sebenarnya. Prosesnya adalah kantong plastiknya yang diisi oksigen itu jangan langsung dibuka dan dimasukin ke kolam ataupun ke akuarium, tapi kita cemplungin dulu sekantong-kantong plastiknya, sehingga air yang di dalam plastik itu akan sama suhunya sama air yang di dalam kolam ataupun yang di dalam akuarium. Jadi ketika ikan kita keluarkan dari plastiknya, itu dia tidak kaget, tidak kedinginan ataupun tidak kepanasan. Perbedaan suhu itu untuk ikan itu juga sangat penting sebenarnya. Dan kalau bisa untuk ikan, ketika kita pindahkan ikan dari plastiknya, air yang di dalam plastik dari tukang ikan itu jangan kita tuang juga bersama-sama ke dalam akuarium ataupun ke dalam kolam. Kenapa? Itu takutnya dari sana, dari tempat sebelumnya ada beberapa bakteri ataupun virus penyakit yang terbawa, sehingga itu bisa mendiami akuarium ataupun kolam yang ada di rumah kita. Jadi kalau kita campur dengan ikan lainnya nanti sebelumnya sehat akan bisa terinfeksi oleh penyakit yang dari bawaan. Kalau untuk koi sebenarnya memang ada proses karantina kurang lebih 2 minggu. Kita coba untuk karantina, cuman itu nanti kita jelasin di video yang lainnya yang berikutnya ya. Jadi gitu aja untuk vlog malam ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa lebih mengerti dan lebih care juga bahwa hewan peliharaan itu ada proses yang harus kita jalani kalau misalnya mereka baru kita ambil dari tempat lain dan kita bawa ke rumah kita. Mudah-mudahan hewannya sehat semua, umur panjang, dan jangan lupa subscribe, komen di bawah supaya kita bisa terus berbagi info-info sama teman-teman semua. Oke, selamat malam.